Perpisahan Xabi Alonso dengan Bayer Leverkusen sebelumnya memang tinggal menunggu waktu. Ya, meskipun mata Alonso berkaca-kaca seolah enggan berpisah, akan tetapi memang begitulah keadaannya. Bagaimanapun, Leverkusen akan selalu punya tempat tersendiri di hati Alonso. Maklum, tim tersebut nggak cuma tempat yang akhirnya melambungkan namanya sebagai pelatih. Akan tetapi, Leverkusen adalah laboratorium tempatnya mengembangkan ide, filosofi, dan reputasi. Yap, ketika pertama kali datang, para penggemar Leverkusen boleh jadi telah merelakan apabila klub kesayangan itu hanya menjadi batu loncatan Xabi Alonso ke Real Madrid. Apalagi manakala sang pelatih terbukti sukses. Dan mulai 1 Juni nanti, Xabi Alonso kabarnya udah resmi akan menjadi pelatih baru El Real, menggantikan Carlo Ancelotti yang punya tugas baru melatih timnas Brazil. Jelas, dalam hal ini, Alonso pastinya diharapkan bisa mengembalikan reputasi Madrid yang down musim ini. Akan tetapi, banyak yang mungkin belum tahu jika Alonso adalah tipe pelatih modern, yang mana artinya dia akan membawa sesuatu yang sebelumnya nggak dimiliki Madrid, yaitu filosofi. Mungkin apa yang akan Alonso lakukan di musim pertamanya nanti nggak akan jauh beda seperti ketika ia datang pertama kali ke Leverkusen, di mana ketika itu, menurut The Coach's Voice, setidaknya ada 5 perubahan taktis yang memiliki dampak signifikan dari perkembangan Bayer Leverkusen di tangan Alonso saat ini. Lantas apa aja sih? Yuk kita bahas bareng-bareng. Pertama, pastinya akan ada perubahan variasi dalam sistem. Fans Madrid yang budiman pasti paham jika Real Madrid adalah tim yang gak terlalu peduli dengan sistem, di mana tim ini lebih berpatokan pada kemampuan seorang pemain. Itulah kenapa Real Madrid dikenal sebagai tim yang gemar ngumpulin pemain bintang. Nah, di Madrid nanti, mungkin Alonso akan main aman dulu dengan tidak langsung mengubah gaya main El Real. Namun so pasti Alonso memiliki pakem sistem yang jelas dengan pola 3 back yang ia kembangkan. Semasa di Leverkusen, Alonso menggunakan pakem 3-5-2 atau 3-4-2-1 sebagai pondasi di awal ia datang. Dan terkadang ia juga merubahnya dengan beralih menggunakan formasi 3-4-3 saat mode menyerang dan kembali menggunakan formasi 5-4-1 atau 5-2-3 tanpa penguasaan bola atau saat mode bertahan. Namun yang terpenting di sini sejatinya bukanlah perubahan formasi semata, melainkan cara pemain memaknai sistem yang diinginkan oleh Alonso. Yap, cara tadi tentu saja bergantung pada tujuan tim saat menguasai bola dan tekanan mereka pada saat tertentu. Yang terpenting adalah tetap konsisten, sebab dasar permainan dari sistem Alonso adalah dengan melakukan pendekatan yang berani di kedua fase permainan dengan tujuan bermain di lini pertahanan lawan selama mungkin. Tentu saja pola 5-2-3 atau 5-4-1 telah membantu memperbaiki masalah pertahanan secara umum dengan keseimbangan yang lebih baik di sisi sayap. Yang kedua adalah permainan posisi. Alonso adalah tipe pelatih yang ingin tim asuhannya mendominasi penguasaan bola dengan 3 pemain yang terdiri dari 1 pemain pivot yang bertugas memberi umpan dari tengah dan 2 back sayap yang membentang di lapangan hampir seperti pemain sayap. Nah, kedua pemain sayap ini diharapkan bisa membantu menciptakan ruang bagi gelandang tengah dan 2 pemain nomor 10 untuk menerima bola ruang di tengah. Selain itu, peran bek tengah dalam membangun serangan juga sangat penting bagi kelancaran sistemnya untuk menemukan posisi dari gelandang tengah dan pemain nomor 10 mereka. Dan di Real Madrid, Alonso diberkahi dengan gelandang serang yang memiliki kemampuan level atas seperti Bellingham. Sedangkan di posisi pivot, ia bisa memaksimalkan peran Valverde yang punya daya jelajah tinggi ketika menyerang ataupun bertahan. Mungkin untuk lebih mendukung Bellingham, Alonso butuh 1 pemain lagi bertipe kreatif seperti Florian Wirtz yang semua tahu kualitasnya seperti apa.
Intinya, para pemain tentu diatur untuk bisa memainkan permainan posisi yang menciptakan ruang terpusat bagi pemain paling kreatif dan membuat garis passing sebanyak mungkin untuk setiap pemain saat mereka menerima bola. Tujuannya adalah untuk menemukan pemain nomor 10 yang akan mengetahui bahwa mereka memiliki rekan satu tim di luar, yakni para bek sayap yang siap menerima. Lalu jika mereka dapat berbelok ke dalam dengan sentuhan pertama mereka, pemain nomor 10 yang tadi akan berusaha menyerang ke arah gawang secara langsung dan cepat, baik dengan memberikan umpan kepada striker yang melakukan lari diagonal di belakang atau dengan mencari peluang untuk menembak sendiri. In Madrid, most of our style was very quick transitions. The goals came from nothing almost. Well, with Rafa, I think that my years in Liverpool, most of the time we used to play with 4-2-3-1 formation. Of course, I used to play in this position as a left double six, and I had to adapt depending on who was my partner here. I had to change a little bit my style or my role in the team, depending on who used to play alongside myself or as a number 10. Of course, if I used to play with Stevie here and another player in the hole, I knew that I had to be more positional, and he was gonna make the offensive runs or try to have like the pyramid, the triangle will be the other way around. Whereas where I had to play with Mascherano the last years, Javi was more. Yang ketiga, soal organisasi lini tengah. Saat di Leverkusen, pengaruh paling jelas Xabi Alonso mungkin terlihat melalui lini tengah, di mana pemain seperti Karim Demirbay, Robert Andrich, dan Ezequiel Palacios ketika itu adalah yang paling sering diturunkan. Tentu saja penggunaan ketiga pemain ini sebelum kedatangan Alonso nyatanya sudah membuahkan hasil yang beragam. Dan struktur lini tengah bisa berupa 2 gelandang bertahan dan nomor 10, atau 1 pivot dengan 2 nomor 8. Selain itu, ada kalanya Alonso bermain dengan menggunakan 2 pemain di lini tengah seperti dalam formasi 3-4-3. Yang mana dalam hal ini, duet Valverde dan Bellingham adalah yang paling ideal untuk Madrid. Intinya, apapun bentuknya, 2 dari 3 gelandang tengah seperti Valverde serta Bellingham kemungkinan akan selalu bermain. Yang keempat jelas meningkatkan level pemain. Keberadaan Alonso tidak hanya membuat Bayer Leverkusen ketika itu menjelma jadi tim yang begitu solid, melainkan Alonso juga bisa membantu para pemain berkembang secara individu. Piero Hincapié contohnya. Selama dilatih Soane, dia selalu digunakan sebagai bek kiri bertahan dalam formasi 4 bek. Tapi saat bersama Alonso, dia memiliki kebebasan untuk maju ke depan. Nah, model semacam itu pasti akan sangat berguna bagi pemain-pemain seperti Arda Güler, Endrick Felipe, atau Brahim Diaz yang selama ini masih sering terabaikan di bawah Ancelotti. Berikutnya yang kelima, soal pressing. Harus diakui sejak dilatih Alonso, Leverkusen telah berubah jadi tim yang biasanya sangat mudah kehilangan penguasaan bola di lini tengah, kini jadi begitu solid dengan para pemain yang sudah terbiasa melakukan pemulihan untuk langsung memperlambat lawan dan merubahnya menjadi menekan lawan sejak awal serangan. Dan itulah yang mungkin jadi salah satu hal yang ditekankan Alonso di Madrid. Konsepnya adalah tim akan melakukannya dengan 3 pemain yang melakukan push tinggi di tepi kotak lawan. Kemudian para bek sayap didorong ke atas untuk menekan bek sayap lawan. Dan 2 gelandang tengah yang tersisa tetap siap untuk bergerak untuk mendukung pers di sisi manapun lawan bermain. Kemudian ketiga bek tengah yang bertahan langsung siap untuk keluar guna mendapatkan bola langsung ke lini tengah. Jelas sistem pressing semacam ini pernah membuat tim sekaliber Bayern Munchen benar-benar kesulitan untuk keluar dari tekanan Leverkusen selama dilatih Alonso. Yap, dari semua itu tentu untuk mendukung sistemnya berjalan, Alonso nggak mungkin dong dikasih pemain yang seperti sekarang. Selain itu, ia pasti juga akan memilih pemain yang dirasa emang cocok dengan sistemnya. Dan bagi yang nggak bisa, ya udah out kan gitu. Nah, bila nantinya Alonso akan memainkan pola 3-4-2-1 atau 3-4-3,
maka Alonso pastinya butuh sosok nomor 9 sejati, yang mana so pasti itu bukan Mbappe, karena pemain ini sejatinya adalah winger. Oleh karena itu, Alonso mungkin akan meminta Florentino Perez mendatangkan seorang penyerang bertipe nomor 9. Masalahnya siapa kan gitu? Dan apakah Perez mau keluar duit banyak? Mengingat gak tau kenapa, akhir-akhir ini dia begitu pelit. Nah, salah satu solusi yang mungkin sedang jadi perbincangan adalah mengorbankan Vini yang masih punya nilai tinggi. Kemudian menaruh Mbappe di posisi sayap kiri lagi untuk kemudian membeli penyerang nomor 9 yang harganya nggak begitu mahal tapi cocok dengan sistem. Yang jadi pertanyaan, siapa nomor 9 yang harganya dirasa terjangkau kan gitu. Nah, dalam hal ini, nama Dusan Vlahovic mungkin adalah yang paling realistis. Kenapa? Sebagai nomor 9 dirinya terhitung oke. Musim ini, penyerang 25 tahun tersebut udah bikin 14 gol. Dan soal harga, Vlahovic kini punya nilai pasar 40 juta euro, yang mana itu jauh lebih murah dibandingkan musim sebelumnya. Jelas harga segitu bukanlah sesuatu yang dirasa over buat Madrid, karena pasti Opa Perez juga berhitung selain striker, Alonso juga butuh sosok bek tengah baru guna mengganti Alaba, serta Eder Militao yang underperform. Dan satu bek tengah yang kini paling santer dikaitkan dengan Madrid adalah Dean Huijsen, bek 20 tahun dari Bournemouth yang dianggap sebagai berlian baru di EPL. Kemudian kalau di posisi bek kanan udah aman karena nantinya kedatangan Trent Alexander-Arnold. Di posisi bek kiri ini loh yang butuh Paul. Mendy udah rentan cedera, sedangkan Fran Garcia tahu sendiri bapuknya kayak apa. Sehingga ada kemungkinan Alonso akan coba menarik Alex Grimaldo ikut dengannya. Jelas semua tahu gimana kualitas fullback 29 tahun tersebut. Dia adalah bek kiri serba bisa. Di tangan Alonso, ia kuat dalam bertahan dan menyerang. Keahlian umpan, ditambah kontrol bolanya yang apik, bisa mendukung progresi permainan Los Blancos. Yap, terlepas dari apapun, harapannya so pasti. Kehadiran Alonso benar-benar bisa membuat Real Madrid punya dasar permainan yang jelas sehingga nggak melulu bergantung pada skill individu pemain. Dan berkaca dari 5 poin tadi, kira-kira apakah Xabi Alonso ini bakal menjadi pelatih top di masa depan yang sukses bersama Real Madrid? Karena sekelas Pep Guardiola dan Jose Mourinho aja secara terbuka mengakui kalau Alonso ini emang berbakat menjadi pelatih top. Soal taktik oke, mungkin yang harus dipelajari oleh Alonso adalah gimana membuat sebuah keputusan krusial di saat ia main di bawah tekanan. Yap, soal mental dan reading the games, pada akhirnya harus benar-benar diasah lagi oleh Xabi Alonso. Dan pada akhirnya, itu semua akan didapat melalui berbagai pengalaman yang bakal ia lalui bersama Real Madrid mulai musim depan. So, buat fans Madrid yang budiman, nikmati dulu aja apa yang ada. Dan biarkan Xabi Alonso melakukan apa yang ia ingin kembangkan di musim pertama. Gak usah banyak nuntut dulu, karena emang sejatinya Alonso masuk di saat Real Madrid sedang gak baik-baik aja. Kalau emang baik-baik aja, gak mungkin pemain seperti Ceballos, Fran Garcia, Mendy bisa main di Real Madrid. Pun begitu dengan Lucas Vazquez, yang dengan segala hormat, masanya udah habis. Untuk itu sekali lagi, buat fans Madrid yang budiman, sabar dan enjoy the moment, oke?